Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Purnamaji, NIM saya 2209116050. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi A angkatan 2022. Oke, kali ini untuk menaikkan tugas ujian semester akhir yaitu algoritma struktur data. Mari kita lanjut langsung ke poinnya. Eh, Algoritma. Jadi, apakah itu algoritma? Jadi, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang didefinisi dengan jelas untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Algoritma merupakan panduan sistematis yang digunakan untuk memecah masalah dengan memaparkan langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan. Jadi orang mengatakan bahwa algoritma ini sebagai logika yang tersusun secara sistematis. Lanjut. Jadi apa saja sih manfaat mempelajari algoritma? Jadi manfaat algoritma itu ada pertama memecah masalah, pemahaman programan, pengembangan karir, problem solving, tesabilitas, dan pengembangan perangkat lunak yang lebih baik, serta peningkatan kinerja. Lanjut, ada beberapa contoh informasi algoritma, yaitu algoritma sorting, yaitu pengurutan. Salah satunya informasi algoritma yang paling umum adalah algoritma penurutan data. Contoh algoritma sorting termasuk bubble sort, insertion sort, selection sort, merge sort, quick sort, dan banyak lagi. Algoritma pengurutan ini digunakan untuk mengurutkan data secara teratur, misalnya mengurutkan data daftar nama, berdasarkan abjad, atau mengurutkan bilangan dalam urutan menaik atau menurun. Biasanya di sebuah sorting itu ada namanya ascending dan descending. Jadi ascending itu dari yang terkecil ke besar atau dari urutan paling tinggi ke bawah, dan juga descending itu biasanya dari besar ke kecil. Lanjut, algoritma pencarian. Jadi algoritma pencarian ini digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam kumpulan data. Contoh algoritma pencarian termasuk linear search, pencarian berurutan, binary search, pencarian pada data turut, dan algoritma pencarian lainnya. Jadi algoritma pencarian ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pencarian dalam basis data, pencarian elemen daftar, atau pencarian kata dalam teks. Biasanya pencarian ini selalu digunakan untuk kayak data-data berbasis besar. Kayak contoh ada sebuah perpustakaan agar memudahkan suatu pegawai atau suatu orang yang mencari buku atau judul akan dimudahkan dengan algoritma ini. Biasanya di suatu aplikasi yang disediakan yang telah dibuat dan didesain khusus, dan itu ada salah satu implementasi pencarian atau search. Lanjut, ada graph. Jadi graph ini, algoritma graph digunakan untuk memanipulasi struktur data graph yang terdiri dari simple node yang terhubung antara edge atau sisi. Contoh informasi algoritma graph ini meliputi algoritma depth first search (DFS) dan breadth first search (BFS). Algoritma ini algoritma di search untuk mencari jalur terpendek antara simpul-simpul, dan algoritma minimum spanning tree atau mencari pohon yang menghubungkan simpul-simpul dengan bobot terendah. Oke, lanjut. Di sini struktur data. Apakah itu struktur data? Ayo kita cari. Jadi struktur data adalah cara untuk menyimpan dan mengorganisasi data dalam komputer sehingga data dapat diakses dan dimanipulasi dengan efisien. Struktur data menyediakan kerangka atau tata letak khusus yang memungkinkan pengolahan data secara efektif dan efisien. Lanjut, apa itu manfaat mempelajari struktur data? Jadi manfaat mempelajari struktur data itu pertama efisiensi. Jadi mempelajari struktur data membantu Anda memahami cara menyimpan dan mengakses data dengan efisien. Dengan menggunakan struktur data yang tepat, Anda dapat mengoptimalkan kinerja program dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti memori dan waktu komputasi. 2. Pemecah masalah yang lebih baik. Jadi dalam struktur data memberikan suatu kerangka kerja untuk memecahkan masalah yang kompleks. Jadi masalah-masalah kompleks itu diminimalisir lah atau diminimalkan dengan memahami berbagai struktur data. Anda dapat memilih struktur yang paling sesuai dengan kebutuhan masalah dan perancangan solusi yang lebih efisien. Lanjut, pengolahan data yang lebih terukur. Jadi struktur data itu membantu mengorganisasi data secara terstruktur dan mudah diakses.
Ini membantu dalam manajemen dan multi-data yang kompleks, memungkinkan Anda untuk menyimpan, mencari, dan mengelola data yang lebih efisien. Yang keempat, lebih mendalam tentang algoritma. Jadi, di struktur data dan algoritma ini saling terkait erat. Dengan mempelajari struktur data, Anda juga akan memahami yang lebih baik tentang algoritma yang digunakan untuk memanipulasi data dalam struktur tersebut. Yang kelima, mengembangkan karir, yaitu dengan pengetahuan tentang struktur data merupakan keterampilan yang sangat dicari dan diminati di industri programan dan pengembangan perangkat lunak. Jadi kalau misalnya kita menguasai struktur data, itu dapat meningkatkan peluang Anda untuk mendapat pekerjaan tertentunya tuh di bidang IT dan terkait lainnya. Lanjut, definisi sequential dan selection dan looping. Oke. Jadi apa itu definisi dari masing-masing ketiga itu? Jadi sequential adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan urutan atau rangkaian peristiwa, langkah atau instruksi yang digunakan secara berurutan satu demi satu tanpa melompat atau melewatkan langkah-langkah di antaranya. Dalam konteks programan, sequential mengacu pada eksekusi instruksi atau pernyataan secara berurutan sesuai dengan urutan yang ditentukan dalam kode program. Lanjut, selection dalam konteks komputasi dan programan. Selection mengacu pada proses pemilihan atau pengambilan keputusan berdasarkan kondisi atau kriteria tertentu. Lebih spesifik, selection berarti melakukan pemilihan dari beberapa pilihan yang tersedia berdasarkan kondisi atau perbandingan yang ditentukan. Lanjut, looping. Jadi ada looping adalah sebuah konstruksi dalam programnya yang digunakan untuk mengulangi serangkaian instruksi atau blok kode secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Dengan menggunakan perulangan, Anda dapat mengeksekusi sebuah kumpulan instruksi yang sama berulang kali. Dalam looping ini itu untuk menghindari penulisan ulang kode yang redundansi. Lanjut. Sequential short dan binary short. Ini untuk pencarian, oke. Sequential short dan binary short. Jadi di sini adalah sequential short. Sequential short adalah metode pencarian sederhana yang dilakukan dengan menelusuri setiap elemen dalam himpunan data secara berurutan dari awal hingga akhir. Untuk mencari elemen yang sesuai dengan kriteria yang dicari dalam sequential short, di setiap elemen secara berurutan dibandingkan dengan elemen dicari. Jika elemen yang dicari ditemukan, pencarian berhenti dan elemen tersebut dikembalikan. Dan jika elemen tidak ditemukan, pencarian akan melalui seluruh himpunan data. Sequential short berguna ketika sequential short. Sequential short adalah metode pencarian sederhana yang dilakukan dengan menelusuri setiap elemen dalam himpunan data secara berurutan dari awal hingga akhir. Untuk mencari elemen yang sesuai dengan kriteria yang dicari dalam sequential short, setiap elemen secara urutan dibandingkan dengan elemen dicari. Jika elemen yang dicari ditemukan, pencarian berhenti dan elemen tersebut dikembalikan. Dan jika elemen tidak ditemukan, pencari akan melalui seluruh himpunan data. Sequential short berguna ketika himpunan data tidak terurut atau ukuran himpunan data relatif kecil. Oke, lanjut. Contoh sequential search. Oke, jadi contoh sequential search itu adalah, nih contoh adalah ilustrasi sequential. Jadi misalnya terdapat array satu dimensi sebagai berikut. Ada indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Dalam suatu value itu ada 8, 10, 6, min 2, 11, 7, 1, 100. Jadi ada kemudian program akan meminta data yang akan dicari. Misalnya kita cari X sama dengan 6. Iterasi jadi. Apabila 6 sama dengan 8, itu tidak. Karena kita cari X itu sama dengan 6. Langsung apabila lanjutnya 6 sama dengan 10. Tidak. Karena kita mencari nilai 6. Nah, lanjut. Dia cari lagi sampai
indeks 2, ada nilai 6. Jadi 6 sama dengan 6, ya, output ada pada indeks kedua. Jika sampai data berakhir tidak ditemukan data yang sama, maka output data tidak dicari tidak ada. Itu nanti akan menggunakan if atau else. Ya, biasanya apabila data ditemukan maka dikatakan ada, dan apabila data tidak ditemukan maka tidak ada. Lanjut. Ini juga salah satu contoh nih apabila kita cari sebuah nilai. Jadi dia dari nilai 9, apakah nilai ini sama dengan 7 sama dengan 9? Tidak. Langsung lagi ke sebelahnya lagi ke indeks satunya. Apakah 7 itu sama dengan 1? Tidak. Lanjut lagi, apakah 7 sama dengan 5? Tidak. Lanjut lagi, apakah 7 sama dengan 2? Tidak. Lanjut. Apakah 7 sama 7? Oke, ada di indeks 4. Berarti indeks tersebut ditemukan. Oke, lanjut. Ini adalah sebuah pseudocode atau kode dari suatu Python. Nih, screenshot, art, target, warnum, nr, dan sebagainya. Lanjut, binary search. Jadi, binary search adalah metode pencarian efisien yang dapat digunakan pada himpunan data terurut secara teratur. Jadi, untuk binary search itu harus datanya terurut. Dalam binary search, himpunan data dibagi menjadi dua bagian secara berulang, dan setiap kali bagian mana yang mengandung elemen dicari ditentukan. Jika elemen dicari lebih kecil dari elemen di tengah himpunan data, pencarian dilanjutkan pada setengah bagian pertama. Dan jika elemen yang dicari lebih besar, pencarian dilanjutkan pada setengah bagian kedua. Proses ini diulang secara rekursif hingga elemen dicari ditemukan atau himpunan data habis. Jadi binary search memanfaatkan fakta bahwa himpunan data terurut sehingga memungkinkan untuk menghilangkan setengah himpunan data pada setiap langkah pencarian, sehingga mempercepat proses pencarian. Jadi binary search sangat efisien untuk himpunan data besar. Jadi binary search ini cocok untuk data-data yang sangat besar. Lanjut. Oke, contoh binary search. Nah, di sini ada metode binary search dalam struktur data. Ada key. Jadi cari 15. Di sini ada 10 sampai 13 tuh ada awal dan tengah, 14 sampai 18 dan 19 tuh akhir. Jadi di sini misalnya 14 kita mencari 15. Jadi ini kita dibagi dua dulu, mencari nilai tengah lagi. Jadi nilai tengah 14. Diambil 14, apakah 14 itu lebih kecil dari 15? Cari lagi dan sebagainya hingga 17 atau 15, akhirnya dipindah dibagi dua untuk mencari 15 dan ditemukanlah 15 di elemen 5. Contoh binary search ini ada contoh binary search berikutnya. Di sini misalnya data dicari 17, jadi awal, tengah, akhir. Karena 17 lebih besar dari 15, data tengah, maka awal sama dengan tengah tambah 1. Dan karena 17 lebih kecil dari 23 data tengah, maka akhir sama dengan tengah kurang 1. Karena 17 sama 17 data tengah, maka ketemu. Ini adalah salah satu contoh kode Python dalam binary search. Lanjut. Algoritma tree, AVL tree, serta cara kerja binary search tree dan binary heap. Oke, 1. Definisi algoritma tree. Jadi algoritma tree adalah kumpulan langkah-langkah atau instruksi yang mendefinisikan cara membangun, memanipulasi, dan melakukan operasi pada struktur data tree. Tree atau pohon adalah struktur data hierarkis yang terdiri dari simpul-simpul node yang terhubung oleh edge atau tautan. Setiap simpul dalam tree memiliki simpul induk parents node dan dapat memiliki satu atau lebih simpul anak atau child node yang terhubung melalui F. Penjelasan AVL3. AVL3 atau Alderson-Velsky dan Ledis tree adalah jenis tree yang merupakan bentuk khusus dari binary search tree BST. AVL tree memiliki sifat keseimbangan yang dijaga secara otomatis.
Artinya perbedaan tinggi ketinggian antara subtree kiri dan subtree kanan dari setiap simpul dalam VL3 tidak boleh lebih dari 1. Lanjut. Oke, ini adalah kita VL3 visualisasi. Jadi contoh dan cara kerja VL3 kita langsung saja. Ini adalah suatu website VL3. Kita sekali contoh dan langsung cara kerjanya. Itu ini ada suatu website yaitu ada VL3 visualisasi. Jadi kita langsung hapus saja dulu dari awal. Kita hapus dulu. Yang pertama, coba kita masukkan nilai 5. Oke, ada 5 di situ. Lalu kita cari nilai lebih besar dari 5. Kita kira letaknya dari mana? Anggap aja kita ambil nilai 7. Oke, dia yang input 7 yang kita masukkan tuh di sebelah kanan. Lalu kita coba karena itu 5, coba kita 6. Oke, langsung ada penyesuaian keseimbangan, artinya dia menyimbangkan. Jadi dia penyesuaian, misalnya kita tadi masukin 5, tuh 5 tuh pasti lebih besar 7. Dan seharusnya 7 itu di atas, tapi tidak, dia ada penyesuaian. Jadi begini, uh, lebih kecil dari 6 itu tuh sebelah kiri, dan lebih besar daripada 6 itu sebelah kanan. Kita masukkan lagi visualisasinya. Anggap saya masukkan 12. Dia di bawah 7. Dan kita taruh 8. Di manakah kira-kira letaknya? Dan mungkin langsung penyesuaian. Dia tukar dengan 7 karena harusnya sebelah kiri itu lebih kecil dan sebelah kanan lebih besar, dan tidak mungkin juga 7 kira 7 kan tadi tetap 7 terus tiba-tiba kita masuk nilai 8, dia sebelah kiri, harusnya sebelah kanan. Nah, akhirnya adalah penyesuaian. Lanjut, kita masukkan nilai 4. Lanjut, langsung ke 4. Oke, 4. Oke, sesuai dengan 6, 5, 4. Lalu kita masukkan 3. Oke, langsung penyesuaian. 4 sebelah kanannya adalah 5 dan 4 sebelah kirinya 3. Jadi saya akan menjelaskan sebuah cara kerja VL3 adalah pertama itu setiap node dalam VL3 memiliki setidaknya 2 child. 2 child itu 2 anak di bawah, yaitu subtree kiri yang adalah sebelah kiri itu yang 4 dan seterusnya, dan sub kanan yaitu 8 dan seterusnya. Itu kanan kiri. Jika suatu node tidak memiliki child, maka child tersebut dianggap sebagai pohon kosong atau null. Artinya kalau misalnya tidak ada suatu child atau dianggap tidak ada pohon atau kosong. 2. Setiap node dan AVL3 menyimpan semua kunci atau key dan informasi tambahan, misalnya data terkait atau nilai yang berhubungan dengan kunci tersebut. Lanjut, 3. VL3 ini memastikan keseimbangan dengan menggunakan faktor keseimbangan, balance factor, untuk setiap node. Faktor keseimbangan ini adalah perbedaan antara tinggi subtree kanan dan subtree kiri. Faktor keseimbangan ini dapat bernilai min 1, 0, atau 1. Lanjut. Saat sebuah node ditambahkan atau dihapus dari FL3, pohon secara otomatis disesuaikan dengan mempertahankan keseimbangan. Jika setiap operasi penambahan atau penghapusan faktor keseimbangan suatu node melampaui batasan min 1, 0, atau 1, maka pohon akan mengalami serangkaian rotasi untuk memulihkan keseimbangan.
Jadi APL3 ini apabila suatu hal terjadi kekosongan atau sebagainya, dia memastikan atau menyesuaikan dengan mempertahankan keseimbangan. Nih, jadi dia di sini lebih seimbang kanan kiri. Jadi makanya tadi ada terjadi suatu rotasi. Lanjut, rotasi dalam APL3 adalah operasi yang mengubah struktur pohon tetapi tetap mempertahankan sifat keseimbangan. Terdapat dua jenis rotasi dalam APL3, yakni rotasi kanan, tadi yang rotasi kanan, dan rotasi kiri. Jadi rotasi kanan digunakan untuk mengurangi tinggi subtri kiri dan peningkatan tinggi subtri kanan. Oke, sedangkan rotasi kiri digunakan untuk mengurangi subtri kanan dan meningkatkan tinggi subtri kiri. Lanjut, pada saat penambahan atau penghapusan dilakukan, rotasi yang dilakukan pada not-not tertentu untuk memastikan bahwa faktor keseimbangan dijaga pada setiap not sehingga APL3 tetap seimbang. Jadi itulah suatu uh, visualisasi APL3 cara kerjanya dan sekaligus contohnya. Sebuah contoh dan cara kerja APL3. Lanjut. Di sini adalah penjelasan binary search tree, yaitu binary search tree adalah sejenis struktur data tree yang terdiri dari simpul-simpul node yang terhubung dengan menggunakan X atau tautan. Jadi setiap simpul dalam BST memiliki dua anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. BST memiliki sifat khusus di mana setiap simpul di subtree kiri memiliki nilai lebih kecil daripada nilai simpul tersebut. Sedangkan setiap simpul di subtree kanan memiliki nilai yang lebih besar. Oke, jadi cara kerja binary search tree. Binary search tree berikut adalah cara kerja binary search tree. Pertama, pohon BST dimulai dengan simpul akar yang merupakan nilai awal atau elemen pertama dalam himpunan data. Yang kedua, setiap elemen baru yang dimasukkan ke dalam BST akan ditempatkan pada posisi yang sesuai berdasarkan nilai mereka. Jika elemen lebih kecil dari simpul saat ini, itu akan ditempatkan di sub pohon kiri simpul saat ini. Jika elemen lebih besar, itu akan ditempatkan di sub pohon kanan simpul saat ini. Lanjut, untuk mencari elemen dalam BST dimulai dari simpul akar. Jika elemen dicari sampai dengan nilai simpul saat ini, pencari berhasil. Jika elemen dicari lebih kecil, pencarian dilanjutkan di sub pohon kiri. Jika elemen dicari lebih besar, pencarian dilanjutkan di sub pohon kanan. Jadi pada saat kita mencari sebuah nilai, apabila nilai pohonnya lebih kecil, itu akan dia mencari sub pohon kiri. Tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Dan apabila mencari nilai sebuah lebih besar dari pohon, itu cari sebelah kanan. Jadi langsung pencarian dilakukan secara rekursif sampai elemen ditemukan. Jadi elemen itu dicari sampai ditemukan berdasarkan rendah atau tingginya. Untuk menghapus elemen dari BST, ada berapa kasus perlu dipertimbangkan? Satu, jika simpul yang akan dihapus adalah simpul daun, leaf, not, maka simpul tersebut dapat langsung dihapus. Dan jika simpul memiliki satu anak, simpul tersebut dihapus dan anaknya menggantikan posisi dalam BST. Jadi apabila leaf atau daun itu apabila di atas sudah dihapus, posisinya akan digantikan oleh anaknya. Lanjut, jika simpul memiliki dua anak, maka ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Yang umum adalah menggantikan simpul dengan nilai terkecil di sub pohon kanan, nilai terkecil yang lebih besar daripada simpul yang dihapus. Atau bisa juga menggantikannya dengan nilai terbesar di sub pohon kiri, nilai terbesar yang lebih kecil daripada simpul yang dihapus. Lanjut. Yaitu penjelasan tadi tentang BST atau binary search tree. Lanjut ke binary heap. Binary heap adalah tumpukan biner, adalah jenis struktur data tree yang merupakan implementasi dari priority queue, antrian prioritas. Binary heap memiliki sifat khusus di mana setiap simpul memiliki nilai yang lebih kecil atau sama dengan nilai dari anak-anaknya dalam heap minimum atau nilai yang lebih besar atau sama dengan nilai anak-anaknya dalam heap maksimum.
Oke, kita langsung contoh dan cara kerja binary heap dengan menggunakan heap visualisasi. Oke, kita langsung di web suatu binary heap atau binary heap visualisasi. Jadi saya akan jelaskan cara kerjanya. Yang pertama ini representasi array. Jadi binary heap menggunakan representasi array berindeks untuk menyimpan elemen-elemen untuk sebuah heap dengan indeks i, elemen-elemen terkait dengan indeks 2i dan 2i tambah 1 adalah anak-anak dari elemen tersebut. Selain itu, elemen di indeks i per 2 adalah induk dari elemen indeks i. Representasi array ini memungkinkan pengaksesan elemen dengan waktu konstan. Kedua, struktur heap. Binary heap memiliki dua jenis, yaitu heap maksimum dan heap minimum. Dalam heap maksimum, setiap elemen di jalan heap memiliki nilai yang lebih besar atau sama dengan nilai dari kedua anaknya. Sedangkan dalam heap minimum, setiap elemen di dalam heap memiliki nilai yang lebih kecil atau sama dengan dari kedua anaknya. Struktur ini memungkinkan pengambilan elemen dengan nilai maksimum dalam heap maksimum atau nilai minimum dalam heap minimum dalam waktu konstan. Lanjut, yang ketiga, penyisipan. Insertion. Saat melakukan penyisipan elemen baru ke dalam binary heap, elemen baru tersebut ditempatkan di akhir array, misalnya indeks terakhir, kemudian elemen baru tersebut dinaikkan upward ke posisi yang sesuai dengan aturan heap. Jika elemen baru lebih besar dari dalam heap maksimum atau lebih kecil dari dalam heap minimum induknya, elemen baru ditukar dengan induknya. Proses ini terus berlanjut hingga elemen baru mencapai posisi yang sesuai dengan aturan heap. Yang keempat, pengambilan extraction. Saat melakukan pengambilan elemen dari binary heap, elemen pada akar indeks 1 dalam array diambil setiap elemen yang akan diekstrak, kemudian elemen terakhir dalam array dipindahkan ke akar dan diurutkan downward ke posisi yang sesuai dengan aturan heap. Elemen dipindahkan ke anak dengan nilai yang lebih besar dalam heap maksimum atau nilai yang lebih kecil dalam heap minimum, hingga elemen mencapai posisi yang sesuai dengan aturan heap. Kita coba suatu heap ini. Langsung saja masukkan anggap 10. Terus anggap 5. Dia akan bertukar karena lebih kecil. Terus langsung kita 12. Oke, lanjut langsung ke 15. Sorry. Lanjut kita ke 15. Langsung kita tulis lagi 13. Lanjut kita masukkan 9. Oke. Dari sini pada saat kita memasukin suatu nilai, misalnya nilai 5, habis itu kita masuk di nilai 10, dia langsung ke kiri, artinya dia berurutan. Jadi habis 5 di sebelah ke setelah kita masukkan nilai 5, kita masukkan nilai 10, dia ke 10. Dan setelah kita masuk ke 10 kan kita masukin kalau nggak salah tadi 12 dulu. Nah, dia berurutan, bisa 5, 10 ke 12. Nah, dan begitu seterusnya kayak 10 ini dan ini. Dia masukkan berurutan.
Dan di sini adalah terjadi pertukaran, artinya di sini suatu pohon itu ada pertukaran dari nilai terkecil ke besar. Jadi kalau misalnya cek misalnya 12 di sini tadi kita masuk ke 9, harusnya ke sini dan kita cek ada nilai ini lebih besar ini, akhirnya ditukar lah, terjadi pertukaran lah. Lanjut, saya masukkan ke nilai di sini 20. Oke, 20. Dia berurutan. Kita masuk lagi 4. Oh, terus terjadi pertukaran ya. Akhirnya yang not ini dia eh, anak ini menggantikan not yaitu 5 karena nilainya lebih kecil. Jadi kecil itu lebih di atas. Semakin ke atas semakin kecil dan semakin ke bawah dia semakin besar. Kita masukkan lagi coba. Ya berurutan terus. Tuh. Dia akan bertukar, gantikan posisi dan lanjut 14, 17, 18, 22, 23. Oke, ini adalah suatu visualisasi heap atau eh, sebuah binary heap. Kita langsung aja clear heap. Oke. Sekian dari sebuah video yang saya buat ini dalam menjelaskan mengenai dari algoritma, struktur data, terus ada Sukutian short, ada Sukutian, looping, ada selection, terus ada implementasinya, cara kerjanya dan contohnya, serta hal-hal yang telah dijelaskan berdasarkan sesuai dengan amat yang diberikan atau tugas yang diberikan. Saya meminta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semua kesempurnaan hanya milik Allah dan semua kesalahan hanya saya semata yang melakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.